Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan perdebatan panas namun cerdas. Setiap masalah dikupas secara ringkas, lugas, tegas, dan tidak berkualitas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang dari Universitas Atmajaya. Ini Atmajaya lagi naiknya sekarang karena ini kalau nggak salah dulu tuh Desi Ratnasari sekolah di sana ya. Oh, banyak yang nyoblos Desi berarti waktu itu ya. Saya bilangin loh sama pacarnya. Saya juga dari sana, Pak. Dari mana? Dari sana daftar nggak boleh, balik lagi. Gara-gara nggak boleh daftar ya. Ya, saya akan perkenalkan para panelis yang sudah hadir bersama dengan kita. Di sebelah kanan saya ada notulen kita, Kang Maman. Selamat malam, Kang Maman. Selamat malam, Kang Denny. Iya. Di sebelahnya ada Asri Ivo. Bukan, saya Asri Ulas. Asri Ivo, ya. Iya. Asri Ulas, saya. Beda kok wajahnya juga ya? Gitu, beda. Aku tuh Jadi saya. dengerin dulu penjelasan aku. Kenapa ya? Enggak. Kamu dari awal perjumpaan kita kamu udah ngomongin dia. Dengerin aku dulu. Hei, Dengerin penjelasan aku dulu. kamu yang dengerin aku. Ngapain kamu lari-larian begitu? Ya udah ulangin lagi deh. Nih, Lari lagi. Hei, apa maksud kamu? Neng, gak ada apa. Ngapain? Kan yang berantem ini. Kamu ngapain masih telepon-teleponan, masih ketemu pakai alasan-alasan cuman temen, nggak bisa. Mantan biarkanlah menjadi mantan. Hapus semua. Maju dong, move on. Loh, tapi kan bukan berarti kalau misalnya kita teleponan sama mantan ada maksud yang terpendam. Pasti ada maksud apa lagi? Mengenang-enang kenangan lama masa lalu. Lelucon macam apa ini? Kamu tuh kalau berantem sama aku. Oh, ini pacar barunya. Tolong, Mamet jangan ganggu cinta sama Pak Wardiman. Cinta merangga, Pak Wardiman jaga sekolah. Ternyata pacar barunya nggak lebih daripada aku. Gitu doang. Maaf, sebentar, aku nggak kuat. Aku harus berpegangan pada pohon besar. Ini sembarangan nih. Emang nggak lihat baru ditebang. Bu, kalau megang jangan ini dong, ini dagangan saya. Tunggu dulu Pak, interupsi Pak. Ya. Pak, interupsi Pak. Kok interupsi? Saya tidak mengerti Pak dengan jalan pikiran pria ini. Apa yang telah terjadi di antara kalian Karena dia bilang bertiga? soal mantan, aku tidak pernah menjalin hubungan apapun dengan kamu. Oh, sok-sok sekarang lupa ya. Kenangan-kenangan. Somai. Oh, Pak, ini lagi berantem, Pak. Lagi berantem ini. Cinta segitiga. Konflik. Somai dipanggil. Bini saya mau makan somai. Selama ini kan saya kasih nggak pakai bumbu. Hah? Bapak lelucon macam apa? Masa bini bapak ada kumisnya kayak gini? Apa? Bukan yang itu, yang ini. Tapi rambutnya bagus banget ya. Pakai conditioner ya, Mas ya? Wah, rambut kamu bagus. Sering ke salon ya? Oh, cuma pakai shampoo. Sudah, aku cuma yang buktikan doang. Selama ini aku pikir pacar barunya itu lebih daripada aku, ternyata segitu doang. Tapi aku nggak pernah pacaran sama kamu. Tapi yang jelas, ku ingin kau menjadi milik. Suara lo falas. Nanti dulu. Kamu nggak pernah pacaran sama dia? Emang dia bilang aku mantan, aku nggak kenal sama dia, Mas. Dia memang mantan. Dia mantan aku. Sebentar. Cie, sama-sama mantan klub 80s, jangan-jangan jodoh. Udah deh Pak, kita terusin aja Pak. Tolong, Pak. Ini kalian ini tidak memaknai mantan dengan benar. Ini sebenarnya. Mantan biarkan berlalu. Mantan ngapain diinget-inget lagi di? Mantan tuh jadi temen dong. Lo berdua tuh cuma menyakitin gue doang. Terus saya ngapain ini? Kamu duduk aja. Udah. Duduk. Coba duduk. Kita selesaikan bersama-sama. Silakan. Tolong, Desta. Pak. Aku nggak bisa. Aku harus berpegangan pada pohon mangga. Duduk. Itu jeruk, Mas. Duduk. Ya udah aku di sini aja lah. Dagangan orang pakai dipegang-pegang. Dagangan.
Ya, langsung saja kita akan membicarakan mengenai masalah mantan. Tetapi saya akan kembali memperkenalkan lagi. Ini Asri yang belum selesai tadi. Silakan Ya, Asri. Saya Asri Ulas. Asri Saya Ulas memang dari mana? suatu departemen. Oh. Ya, menurut Anda saya di departemen mana? Pantasnya. Pantesnya. Iya, menurut Anda aja. Departemen store kayaknya ya. Loh, ya, Memang saya lihat suka sih. belanja, tapi bukan. Saya ini dari departemen lembaga mantan. Namanya mantan itu adalah barang Bekas. bekas. Jadi saya mengurusi semua bekas-bekas. Oh. Di departemen lembaga bekas mantan. Jadi disingkat jadi Delman. Oh, Departemen Delman. lembaga mantan. Kenapa kudanya yang datang? Hah? Tepuk tangan untuk Asri Welas. Di depan saya ada Desta. Halo, ya selamat malam. Halo Desta. Good evening. Apa kabar Desta? I'm good, thank you. How are you? Oh aduh, fine thank you. Alright. Oke, silakan Desta memperkenalkan diri. Dari mana Desta ini? Oke, first of all, Alah, Lu bahasa Indonesia Lu aja. biasa Iya. aja ngomongnya biar ya. kesannya pinter, cerdas kesannya. Iya. Silakan Pertama-tama Desta. saya ingin perkenalkan bahwa saya ini adalah sangat mendukung sekali yang namanya pertemanan dengan mantan. Jadi saya mewakili, saya mengepalai sebuah departemen bernama Suara Persatuan Mantan. Suara Persatuan Mantan. Disingkat apa? Superman. Keren. Ya, terima kasih. Desta, Ya. buka bedes rezeki kota. Ya. Iya. Enak ya. Iya. Sebelahnya Desta ada Vincent. Iya, kalau dia dari Superman, Suara Persatuan Mantan. Kalau Iya. saya dari Batman. Oh. Barisan anti terhadap mantan. Batman di situ. Oh, Batman. Iya. Jadi Anda ini ya, agak berseberangan ya. Berseberangan. Berseberangan. Oke, Vincent. Sebelah kiri saya ada Ronald. Silakan Ronald. Selamat malam, seperti biasa saya adalah wakil dari universitas. Saya adalah Ya. seorang akademisi, baru saja menyelesaikan kuliah S2 saya. Saya baru saja meraih gelar master. Master di bidang apa nih Di Ronald? bidang psikologi, khususnya untuk bidang mantan. Jadi satu-satunya di Indonesia yang memiliki gelar Master of Mantan. Oh, Master of Ya, Mantan. Master of Mantan suka heran sama mantan. Oh, jadi disingkat apa itu ya? Maman Suherman. Oh. Ini seperti kok gelarnya seperti nama notulen ya? Nama notulen lengkap Maman Suherman. Oh ya, Iya. cara-cara menghilangkan mantan dari ingatan Dari kita ingatan saya ajarkan lah. Oke, ada tips-tipsnya ya. Ada. Banyak yang kita bisa pelajari dari Ronald. Iya. Belakangnya Ronald ada Fitrop. 17 years old, Cimahi. Ini semuanya saya bawahi Pak. Oh. Di Perserikatan Remaja Empati Terhadap Mantan. Perserikatan Remaja Empati terhadap mantan. disingkat. Preman. Ya, tepuk tangan untuk Fitrop. Di tengah saya ada Cak Lontong. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam lemper. Cak Lontong dari mana Cak Lontong? Mohon maaf, saya akan memperkenalkan diri. Iya. Silakan. Lu kan ditanya emang harus mau Nah, kalau saya tidak memperkenalkan diri, nanti ada yang banyak salah sangka, yang dikira pohon lah, Iya kan, dikira saya- barang dagangan lah. Iya. Makanya sekarang saya memberikan kesempatan Anda untuk memperkenalkan diri. Jadi memperkenalkan ke Anda ini. Ini orang nungguin semuanya. Lagian pohon ditungguin. Pohon yang bagus dikencingin ya. Saya dari Satuan Peneliti Deretan Mantan lebih membuat semangat. Disingkat jadi apa tuh? Spiderman lemes. Lo tadi mesnya dari mana? Oh iya semangat ya. Lebih membuat semangat kan lemes. Ya lebih membuat semangat tapi Meremehkan pohon lagi bapaknya. Oke, calon toh. Ya, terima kasih. Sebelahnya calon toh ada Komeng Tato. Ya, selamat malam. Malam, Meng. Saya dari Fakultas Sastra Harvard, Pak. Wih, Yang di Bandung, Pak. Harvard tuh nggak ada yang di Bandung, Ada Meng. Universitas Jalak Harupat. Oh, Jalak Harupat ya. Saya di situ. Oto Iskandar Dinata ya. Ya. Di Jalak Harupat. Bapak tahu. Pantesan tadi ngomongnya Harpat ya. Iya, bukan nggak Harvard pakai ya. nggak pakai F, Iya. nggak pakai kayak gini Nggak Pak. pakai V, Iya. pakai P ya. Nah. Belakangnya juga T, Iya. bukan D ya. Tepuk tangan untuk komentator. Dan yang paling belakang di Selamat kafe. malam. Selamat malam. Tampaknya sangat serasi sekali ada Cici Panda dan Koko Robert.
Interupsi, Pak. Ya? Belum apa-apa udah diinterupsi. Curang, Pak. Kenapa? Syuting bawa penasehat spiritual, Pak. Maaf, justru saya membawa contoh nyata kalau sebenarnya yang namanya mantan itu bisa bersahabat. Mudah-mudahan keberadaan saya di sini bisa membuat semuanya tercerahkan, terutama bagi Anda yang sangat menentang berhubungan baik dengan mantan. Iya. Karena saya dari pembina mantan-mantan berorientasi keuntungan. Oh. Disingkat jadi Maman Botak. Oke, tepuk tangan untuk Cici Panda. Kita mulai saja dengan mantan itu seperti apa? Pandangan dari seorang Di tengah saya ada Cak Lontong. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam lemper. Cak Lontong dari mana, Cak Lontong? Mohon maaf, saya akan memperkenalkan diri. Iya. Silakan. Lu kan ditanya emang harus Nah, kalau saya tidak memperkenalkan diri, nanti ada yang banyak salah sangka, yang dikira pohon lah, Iya kan, dikira saya- barang dagangan lah. Iya. Makanya sekarang saya memberikan kesempatan Anda untuk memperkenalkan diri. Jadi memperkenalkan Anda ini. Ini orang nungguin semuanya. Lagian pohon ditungguin. pohon yang bagus dikencingin ya. Saya dari Satuan Peneliti Deretan Mantan lebih membuat semangat. Disingkat jadi apa tuh? Spiderman lemes. Lu tadi mesnya dari mana? Oh iya, semangat Lebih ya. membuat semangat, kan lemes. Ya, lebih membuat semangat tapi Meremehkan pohon lagi bapaknya. Oke, calon tong. Ya, terima kasih. Sebelahnya calon tong ada Komeng Tato. Ya, selamat malam. Malam, Meng. Saya dari Fakultas Sastra Harvard, Pak. Wih, Yang di Bandung, Pak. Harvard tuh nggak ada yang di Bandung, Ada Meng. Universitas Jalak Harupat. Oh, Jalak Harupat, Saya iya. di situ. Oto Iskandar Dinata ya, Ya. di Jalak Harupat. Bapak tahu. Pantesan tadi ngomongnya Harpat ya, Iya, bukan nggak Harvard pakai ya. nggak pakai F, Iya. nggak pakai kayak gini nih, Nggak Pak. pakai V, Iya. pakai P ya. Nah. Belakangnya juga T, Iya. bukan D ya. Tepuk tangan untuk Komeng Tato. Dan yang paling belakang di Selamat kafe. malam. Selamat malam. Tampaknya sangat serasi sekali. Ada Cici Panda dan Koko Robert. Kebetulan Interupsi, Pak. Ya? belum apa-apa udah diinterupsi. Curang, Pak. Kenapa? Syuting bawa penasehat spiritual, Pak. Maaf, justru saya membawa contoh nyata kalau sebenarnya yang namanya mantan itu bisa bersahabat. Mudah-mudahan keberadaan saya di sini bisa membuat semuanya tercerahkan, terutama bagi Anda yang sangat menentang berhubungan baik dengan mantan. Iya. Karena saya dari pembina mantan-mantan berorientasi keuntungan. Oh. Disingkat jadi Maman Botak. Oke. Tepuk tangan untuk Cici Panda. Sorry. Siapa tadi namanya? Gisel. Ada sebaik-baiknya lari itu adalah lari pagi, Pak. Iya. Karena kalau lari pagi ujung-ujungnya kita paling cuman keringetan. Iya. Tapi kalau lari dari bayang-bayang mantan ujung-ujungnya kita cuman keingetan, Pak. Itu aja. Jadi menurut saya nggak usah susah payah lari dari bayang-bayang mantan, Pak. Terima aja itu sebagai bagian dari hidup. Pak ngomongin mantan apa atletik sih Pak sebenarnya Pak? Pakai lari-lari segala. Dia kan bekas atlet dulunya dia. Sekarang saya tanya sama Vincent, Iya. mending mana ngelap keringat, mending ngelap air mata? Nah, Mendingan ngelap mobil gue kasih duit. Kayak saya mau tanya sekarang sama Vincent. Iya. Pendapat Vincent tentang mantan itu apa sesuai dengan yang dikatakan oleh Fitrop Orang-orang itu? seperti Fitrop ini pecundang Pak. Nah, dia tuh mau ngomong ngerasa dirinya tegar, Padahal yaitu pecundang. gadis rapuh dia Nah. itu. Garpuh. Gadis Gadis rapuh. Iya. Dia hanya mengharapkan sesuatu yang lama itu terus berulang kembali. Iya. Mendingan kita kejebak di kemacetan kan Iya. daripada kejebak di masa lalu. Ah, Iya kan? benar. Kalau orang ingat-ingat mantan istilahnya kalau kata Bang Komeng borok sikutan. Hah? Iya kan? Apa tuh? Borok itu bukan sikutan kata saya, itu penyakitnya calon toh. Borok sikutan. menjilat ludah sendiri lah. Oh. Udah dilempar, dibuang tapi Diambil lagi. Iya. Gitu ya kan? Menjilat ludah calon tong, Pak, istilahnya. Jijik dong. Ya makanya.
Ngapain lah, udahlah biarkan yang lalu, biarkanlah berlalu, ya kan? Kita move on. Kalau kita bisa ngelupain mantan itu move on. Tapi terus mengingat-ingat mantan itu blow on, Pak, bukan move on. Pak, interupsi Pak. Boleh. Saya tahu ini mantannya cuma satu Pak. Sok-sokan ngomongin mantan Pak. Dia pacarnya baru saya langsung kawin Pak. Dia belum pengalaman. Masih culun Pak orangnya Pak. Ya Lu makanya pantesan nakalnya setelah nikah ya Nah, itu bandel. benar. Kacau nih. Dikit ah. Saya tahu Pak, waktu itu pernah sama perempuan mana tuh yang udah. Nggak usah ya? Bukan dibahas. Oh, nggak usah diomongin ya? Jangan dibahas dong. Jadi kalau apa di sini. diceritakan? Iya, jangan. Oh, jangan. Desta, Sampai di mana tadi? menurut Anda apa itu stensilan? Kok stensilan? Mantan. Mantan itu adalah orang yang pernah mengisi hari-hari kita, ya kan? Pernah ada di selalu di pikiran kita. Jadi kenapa harus dimusuhi? Berarti Gisel sampai sekarang masih ada di pikiran lo? Saya kan bertanya, Pak, bertanya. Iya penyanyi lagi. Sorry. Siapa tadi namanya? Gisel. Saya nggak kenal. sorry. Oke, sampai di mana tadi saya ngomong ya? Interupsi sebentar. Des, Gading nelfon. Lagi syuting bilangin. Ding, Desanya lagi Itu syuting. Gading Martin apa Gading Serpong? Gading Martin. Saya lanjutin boleh ya? Saya lanjutin Tapi ya? lu pernah ngerasain nggak betapa sulitnya lu keluar dari bayang-bayang seseorang? Oh, mantan saya mungkin seperti itu. Kalau saya nggak pernah. Gila. Waktu itu nangis-nangis sama gue. Pak, bisa disingkirin nggak Pak orang ini Pak? Saya mulai keganggu Pak ya dengan orang ini. Nggak, kalau saya tadi seperti itu. Yang penting kita harus saling menghargai. Menghargai misalnya lokal 1 juta. Itu dia. Kok ketawa situ tahu ya kayaknya ya? Kalau 1,8 Pak biasa Pak. Bukan, maksudnya menghargai lebih ke perasaan. Cipan udah naik lagi 1,8. Kemarin masih 700 Pak. Itu lokal, Meng. Lokal. Lebih ke menghargai aja Iya. perasaan. Karena prinsip saya adalah jadilah mantan yang elegan. Jadi kalau misalnya jangan sampai ngajak balikan, tapi diajak balikan tuh itu baru elegan namanya. Oh, jadi lu berusaha menjaga gengsi kan? Oh iya dong. Lu mengorbankan perasaan kan hanya untuk sebuah gengsi. Apa itu tidak menyiksa? Saya mengorbankan kambing 2 waktu itu Pak. Lu kekalan kali lu. Ya udah, balik lagi lu ngerasain mengorbankan perasaan. Sama ini enggak, karena cuek aja. Saya tuh lebih ke. Karena memang terlalu banyak mantannya dia, Pak. Kamu bisa diam nggak? Saya tampar kamu nanti lama-lama. Terus lu kalau lu melakukan move on-nya seperti apa? Ya dengan mencari orang baru. Simple as that. Itu bukan penyelesaian. Loh, itu Perasaan penyelesaian. masih tetap ada kan? Iya kan? Iya dong, nggak mungkin. Perasaan itu berangsur-angsur hilang. Bapak jangan maksa saya, Pak. Bukan maksa saya Saya punya pendapat kok. saya meluruskan. Bapak mendirect saya namanya, hipnotis saya Bapak nih kalau gini caranya nih. Hipnotis modern itu security. seperti itu. Urus dong pelanggan-pelongo aja lu. Lu. Wah, sudah enak-enak jadi pohon, suruh jadi security. Meng, dia tugasnya banyak loh. Dia banyak jadi pohon, jadi security. Apa aja bisa, Pak? Lagi udah tinggi gede, pelongo. Saya hanya aneh aja Lu mereka. orang maling lu. Enggak, mereka ini kan adik-adik saya jauh. Tapi Anda merhatiin nggak mereka pembicaraan ini? Denger aja enggak, Pak. Tuh, emang lu dari tadi juga cuman gini nih. Cuma denger saya ribut masalah mantan, masalah apa. Itu kan masa lalu saya. Saya itu nggak pernah yang bermasalah dengan mantan. Lo kayak dia dong kalau begitu. Enggak, mantan aja yang bermasalah dengan saya. Kalau saya enggak. Sama aja calon tong, sama. Kan saya nggak nganggep. Tahu ah. Saya pohon kok. Tuh kan. Jadi lu caranya lu move on itu seperti apa? Cari orang baru. Itu karena perasaan itu berangsur-angsur akan hilang dengan sendirinya. Bayi dong ya Pak ya. Hah? Cari orang baru. Bayi. Maksudnya baik, pacar orang yang baru, pasangan yang baru. Ya itu, seperti Tapi itu. memang semudah itu kamu melupakan sebuah peristiwa yang sudah dibuat. Ini namanya sama kalau kita pacaran, itu lu lihat nggak? Begitu lu ketemu dengan pacar yang baru, kita inget tempat ini langsung ingat si mantan. Oh, saya berasa- Rasa kan? Lu nggak boleh ngebohongin diri sendiri loh. No. Sumpah. Nggak berani. Nggak berani saya sumpah. Orang habis itu ya langsung jarang main OVJ, Pak. Hah? Langsung sindannya itu kan langsung nggak mau ikutan di OVJ langsung. Oh. Dia yang pelan-pelan ngilang bukan saya.
Itu lo harus menempatkan diri, profesionalitasnya tuh, profesionalisme. Loh, Pak, udah deh jangan bahas itu lagi. Enggak, tapi bener Pak. Bener. Apaan nambah-nambahin aja nih? Benar, jadi waktu itu ya Giselle, yang mana sih? Giselle. Ngomongin sinden kan. Jadi waktu itu bilang sama saya, dia dulu bilang, Sri, itu mantan gue tuh harus menjalin hubungan yang baik sama dia. Ya kan lo pernah bilang gitu? Saya kenal Anda aja baru di sini. Dia suka gitu. Bukan akrab orang-orang nih. aja baru Oke, ngomong lanjut. begitu. Terus? Saya sebagai selaku departemen lembaga mantan Delman, Iya. saya nggak setuju sama dia begini. Tuh, Dia lihat. menjalin terus. Dia modus namanya, menjalin hubungan baik. Waktu itu dia bilang, Sri, gue sebenarnya sayang banget sama Giselle, tapi orang tua yang menolak. Bu, ibu dari mana, Bu? Maaf, Bu. Ibu dari mana? Delman. Lah, ibu bukannya tukang bubur sumsum di bulan Ramadan, Pak? Tukang bubur. Kenapa sih, Meng? Tukang bubur Muka sumsum gue mirip di bulan emang sama Ramadan. tukang bubur depan lo. Bu, Tapi jangan Bu. dikira gue Tapi dengan jualan. itu barusan. Kalau Meng tuh kepanjangan, Meng lo. Bukannya tukang bubur sumsum di bulan Ramadan, panjang banget. Tapi Bu, biji salaknya ada juga nggak? Ada. Ada juga ya? Ada. Kalau itu saya apa contohnya? gitu, ya kan? Kalau orang tuanya nggak menolak, nggak bakalan. Jadi begini Pak, sebenarnya saya selaku Delman tadi ya, Departemen Lembaga Mantan memang ada cara untuk menghadapi mantan. Lo pakai dong itu. Jadi kayak gimana ngadepin mantan tuh seperti apa? Bener yang Bapak pakai. Saya nggak pernah pakai. Bapak pakai. Anda seenaknya pakai saya. Anda sanggup bayar? Emang gua cowok apaan dipakai-pakai? Bapak pakai. Bapak pakai untuk menolak mantan. Yaitu tuh, pakailah kacamatamu tuh. Oh, pakai pakai kacamata. Kan saya bilang pakai Bapak. Ya kacamata seperti apa? Ketika ketemu mantan, pakai kacamata, seret. Nah. Berdiri tegak. Bawa kaleng deh. Hah? Kok bawa kaleng? Pakai kacamata, walaupun kita ada rasa sayang yang zaman dulu ada, lirik-lirik aja cukup, tapi dengan kacamata ketutup, jadi dia nggak GR. Lu nggak pernah pakai kacamata. Waktu lu main OVJ, justru lu lirik aja. Fitnah ini semua, Pak. Iya, saya pikir juga ini fitnah. Saya nggak suka kalau kayak gini caranya. Ini banyak fitnah di acara ini. Terutama dia barusan. Tapi saya bisa tuntut ini kalau gini, Pak. Saya akan lapor Kak Seto kalau gini caranya, Pak. Apa urusannya sama Kak Seto? Dia kan melindungi anak-anak. Jadi sebenarnya ya untuk menghadapi ketika kita ketemu mantan, pakailah kacamata. Untuk menutupi apa? Untuk menutupi semua, untuk menutupi pandangan, menutupi hilaf. Berarti Anda lari dari kenyataan. Kalau seperti itu, Anda tidak. Kan semua tuh harus disadari. Pak, namanya mantan kita nggak boleh lari. Itu adalah masa lalu. Iya, masa mantan lalu. Kan ada singkatannya. Mengenang memori masa lalu tentang asmara, tapi sudah lewat. Gitu. Jadi nggak usah dikenang-kenang lagi, Pak. Memang, Yang tapi kedua. tidak boleh Anda memakai kacamata. Karena Anda harus tahu kenapa Tuhan memberikan kita mata di muka. Karena untuk menatap ke depan, bukan untuk melihat ke belakang. Tapi Bapak kenapa pakai kacamata sekarang? Loh, karena ya nggak jelas aja. Nih, gini nih. Enggak. Asri, ketika saya melihat kamu seperti ini, kamu tuh seperti yang baru turun dari kayangan. Sumpah loh. Iya, begitu diginin, lu turun dari onta. Udah buburnya bikin dulu, bubur sumsum. Kita akan lanjutkan. Makanya tetap di ILK. Balik lagi di ILK, mengatasi masalah tanpa. Kita masih membicarakan mengenai mantan. Saya ingin mendengarnya sekarang dari Cipan. Silakan, Cici Panda. Saya ngomongin soal mantan di sini ya. Menurut saya forum ini terlalu picik mandang soal mantan. Sebenarnya kan kalau kita mau lihat soal mantan, mantan itu kan sebenarnya adalah seseorang yang pernah. Ngerti nggak maksud saya? Mengerti. Mantan itu bekas. Ya. Tidak kalau bekas menurut saya terlalu kasar. Tergantung orang melihatnya. X. Ya X itu sama dengan mantan dalam bahasa Inggris. Tapi nggak berarti kalau sekarang mantannya tiga beda lagi. Oh, iya benar. Tidak kebuka semua. Ini Iya. X-nya EX Pak, EX. Oh, Di sini EX. saya cuma mau mengklarifikasi dulu. Mantan itu sebenarnya tidak melulu masalah cinta. Seperti saya sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha, saya punya banyak mantan anak buah. Ci, maaf Ci, yang belakang mau turun kayaknya tuh. Mau kata gue naik angkot. Bapak kebayang nggak? Iya. Kalau prinsip saya mantan sama dengan musuh.
Berapa banyak orang yang sudah menjadi musuh saya. Dan siapa bilang yang namanya mantan itu tidak bisa berhubungan baik? Justru mantan kadang-kadang bisa menjadi jodoh. Contohnya suami saya. Saya dulu mantan pegawainya dia mantan bos saya. Sekarang saya menjadi suami istri. Oh, lu dulu pembantu. Saya kerja di tokonya, Pak. Pegawai. Dia yang ngebet-gebet bosnya gitu. Nah, tapi akhirnya apa? Misi saya tercapai. Sekarang saya jadi pemilik toko. Iya. Jadi menurut saya ketika Jadi lo bukan cinta sama suami lo karena pengen memiliki toko itu. Apapun penting kan akhirnya sekarang saya bahagia. Cinta itu bisa tumbuh karena kebiasaan. Contoh sebelah saya. Dulu kita pacaran 3 tahun ya. Downline ya. Kayaknya dipakai downline. Nah. Iya. Seperti misalnya, dulu saya kasih contoh yang paling simpel di sebelah saya. Saya dulu pacaran 3 tahun sama dia. Putus karena dia ngerasa dijadiin supir. Dia kesel. Akhirnya kita putus. Kemudian setahun kemudian, sekarang dia jadi mobil gitu. Meningkat dia jadi mobil. Akhirnya Pak, pada saat kita putus dan dia tidak punya kerjaan, dia langsung teringat sama saya. Oh iya, kan dulu mantan saya suka menjadikan saya supir. Apa beneran aja ya sekarang saya jadi supir? Akhirnya sekarang hubungan kita profesional. Jadi kalau memang Anda bisa jadi sekarang jadi supir lo? Tapi kan saya bayar. Kalau dulu kan cuma pakai cinta dia protes. Sekarang jadi supirnya? Jadi supir saya, Pak. Pantes saya mau betulin handphone, nggak ada dia. Aduh, nggak ngomong. Jadi menurut saya ketika memang kita bisa memanfaatkan kebaikan di dalam setiap kegundahan dan kegulanaan, pasti akan mendapat keuntungan. Dan kita akan terbebas dari rasa sakit hati, Pak, karena kita tahu ternyata mantan-mantan kita ini berpotensi untuk membuat kita menjadi lebih untung. Misalnya punya mantan bekas kerja travel, punya mantan tukang pulsa, punya mantan tukang daging. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Jadi, kalau mantannya pemain band gimana? Saya maksudnya? Kok Anda tertegun? Kenapa Anda seakan-akan mengingat masa lalu? Bapak kenapa? Bapak, saya di sini tidak punya mantan pemain band. Maaf, semua pedagang mantan saya pasti pedagang-pedagang. Karena menurut saya mantan pemain band itu tidak ada manfaatnya. Wah, kurang ajar Vincent. Karena saya gitu prinsipnya. Interupsi. Apa lagi? Jadi Cipan ada mantannya pemain band? Iya, betul. Yang mana? Ada. Udah gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Kebetulan orangnya datang hari ini. Boleh saya kenalkan? Bohong, gak mungkin. Gak mungkin. Diam. Oh iya. Surprise. Gak mungkin. Oh iya. Ini dia. Siapa? Ini. Dulu dia selain anak band juga sering main film, berperan jadi bapaknya Stephen Chow juga dia. Iya. Saya terakhir nonton di yang Kung Fu Soccer ya. Kung Fu Soccer. Dia yang gurunya itu kan? Iya, gurunya. Iya. Saya udah gemeteran, saya pikir didatengin beneran. Emang siapa? Gak terkenal juga, percuma dibahas. Udah. Tapi kan pada tahu kan ya terkenal juga dong. Gak tahu, Pak. Bandnya ngetop. Enggak. Bandnya vokalisnya cowok. Iya betul. Ya iyalah. Drummernya 1. Betul. Bukan Klobaitis. Bukan. Nama bandnya Sen Loko. Betul. Ya ketahuan deh. Vincent sih. Ada lagunya kan? Apa? Tak ada penyesalan. Tak ada pertentangan hanya. Bapak saya permisi dulu Pak, saya mau pulang aja kayaknya ya Pak ya. Bapak sebagai host Bapak yang tegas dong. Kita balik ke topik dong. Kok jadi ngebahas kehidupan pribadi saya sih? Karena saya merasa panik. Silakan duduk. Udahlah Pak, saya udah gak mau komen lagi lah. Udahlah. Pak, interupsi Pak. Malam hari ini sebuah misteri besar terkuak ya Pak ya. Betul. Ternyata sebuah nama Sen Loko bisa membuat Cici melongo ya. Iya. Makanya ketika terjadi sebuah peristiwa. Lihat Pak, ubun-ubunnya nempel sama dengkul Pak. Karena terjadi peristiwa yang waktu itu menimpa vokalisnya Sen Loko itu, ya Berry itu dia terasa sekali dia merasa ini, waduh, grup band itu sedang kena musibah. Bener. Dia sedih terus. Iyalah kan Berry kan? Hah? Berry. Namanya Berry lagi. Yang lainnya Prima. Ya, Berry Prima dong. Nih, di sini sekarang saya ingin tes kemampuan Anda dalam melihat sebuah gambar. Kira-kira menurut Anda ini semuanya di sini mantan siapakah beliau atau mantan apakah beliau ya? Kita mulai dengan gambar yang pertama. Silakan untuk yang tahu langsung aja ya. Nih lihat. Nah, mata.
Waduh. Stop. Mantan apakah dia? Ini profesinya berarti. Iya dong. Bukan orangnya siapa? Orangnya. Kok mantan apakah? Iya mantan apakah dia? Mantan Berarti ada copet. profesi yang bagus. Enggak, apa yang suaminya luar siapa biasa. gitu? Suaminya siapa? Mantan suaminya siapa? Kalau mantan apakah dia berarti bukan ke suami dong. Ini aneh nih udah. Berarti mantan pacar. Bukan. Mantan apakah dia? Kang, kasih Beliau tahu. pernah menjabat menjadi orang penting di Indonesia. Saya Pak. Ya. Habibie, Pak Habibie. Kita buka. Apakah Pak Habibie? Salto. Emang ada hadiahnya Pak? Nggak ada sih, cuman dia ya nggak ada hadiahnya, tapi Anda mendapat nilai di sini luar biasa sekali. Anda mendapatkan picinya Pak Habibie. Jawabannya? Kang Denny. Ya. Pak Habibie itu. Udah. Gua uppercut loh. Iyalah udah dijawab. KO dong. Udah dijawab. Satu-satunya presiden Indonesia yang paling seksi. Pak Habibie, kalau Paman nggak? Oh iya benar. Pak Habibie benar. Kalau pahanya Paman? Iya benar. Pak, ini saya dapat soal Pak. Ya. Siapakah dia? Lu nggak usah tebak kalau itu ketahuan. Ya betul, Pak Habibie. Ya. Yang kedua, mantan siapakah dia? Ceng. Gambar yang kedua. Kita harusnya Saya tahu. tahu Pak. Ya, Fitrop. Raffi Ahmad, mantannya Laudia Cynthia Bella. Raffi Ahmad. Itu Cukup Pak. Raffi Ahmad aja. Nanti saya BBM-in deh Pak mantannya apa ya? Ya. Saya Saking broadcast banyaknya ya. message. Ya. Betulkah dia Raffi Ahmad? Ya, betul. Wah, semuanya disebutin benar lagi. Ih, cantik loh. Di Aspirasi itu mantannya vokalis saya tuh Pak. Oh iya. Mantannya Lembu. Mantan vokalis juga. Lagi dong Pak, lagi Pak. Lagi, dibuka lagi ya. Seru Kalau nih. ini tidak usah melihat siapakah dia, tetapi mantan siapakah dia. Ya, kita lihat bersama-sama. Mantan siapakah dia? Saya Pak. Ya. Mantan Roma Irama. Satya bergitar. Ya, Siapa? mantan Roma Irama. Mantan Ya betul. Iya. Siapa? Angelina. Mansur S. Angel Elga. Angel Elga Pak. Angel Elga Pak. Angel Elga mantannya Haji Roma Irama. Haji Roma Irama. betul. Kok ada jenggotnya Pak? Ih, Kok ada jenggotnya Pak? ini kok belum dikurut? Pak, kok ada jenggotnya Bewokan ya Pak? Pak? Terlalu. Berjuanglah. Orang yang kalah itu bukan orang yang tidak berjuang. Ih, Kok ada jenggotnya Pak? ini kok belum dikurut? Pak, kok ada jenggotnya Bewokan ya Pak? Pak? Terlalu. Yang ke mantan siapa? Nggak usah ditebak orangnya, Bukan tetapi dia dia dong ini berarti. mantan siapa? Kita buka. Ya, mantan Desa. Sini yuk sini. Siapa sih? Saya tahu Pak. Mantan Desta Bobo. Mantan Desta Bobo. Wah, saya nggak tahu. Desta tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak mungkin Desta. Tidak tahu. Coba lihat matanya Desta. Dulu ketika kau tatap-tatapan. Nggak pernah tutup. Ingin kau Nggak usah menjadi. nyanyi. Ingat nggak waktu lo kecup keningnya? Pada saat kau bersihkan beleknya. Taruh di sini keningnya agak hitam ya. Dia kan ditutup. Sebentar, saya tidak tahu. Sorry, maaf ya. Anda tidak tahu. Kang ya? Denny, Interupsi, Desta itu mantannya Gading Marten yang sekarang jadi istrinya. Oh, mungkin itu. Ya, mungkin. itu. Coba kita Interupsi, lihat. Pak. Buka sama-sama ya. Kenapa? Saya bingung sama cerita saudara Vincent dikecup. Keningnya? Tadi dikecup Dikecup keningnya. keningnya. Bukan dikecup pipinya tapi sekarang lagi umroh sama Duda Herlino. Kita ini juga baru mau diomongin. Nah sekarang kita nonton video yang kita dapatkan dari YouTube-nya ya. Dalam acara membongkar tabir. Sebenarnya juga aneh di videoin cuman gitu dong. Ngapain? Harusnya gitu tuh. Baru lo videoin.
Pak, saya keringat dingin, Pak. Nggak enak, Pak. Ya, kita buka. Dia ternyata memang ya Gisel. Ada Gisel-nya. Oh, iya. Ini acara provokatif ya. Ini acara apa sih sebetulnya? Provokatif ini. Mulai dari stand loko, bongkar-bongkar semua. Nggak usah dibuka-buka lagi. Pak, maaf. Pak, saya cari teman. Ya. Itu fotonya di Masjid Puncak, bukan? Bukan. Ke Ronald sekarang. Nah, gimana mengenai mantan? Kita melihat seorang mantan dari sisi yang lain ya, dari seorang akademisi. Silakan. Berarti ada beberapa teori yang bisa. Oh iya, ini ya. Saya sedang bikin buku. Oh. Iya. Sebagai akademisi ini adalah penelitian saya. Oh, panduan banyak juga itu ya. Banyak tentang cinta, tidak boleh main-main. Cinta bisa jadi kehilangan nyawa gara-gara kita nggak bisa melupakan mantan. Sudah pada punya buku saya? Buku apa? Kok ini furniture kayaknya ya? Udah, jangan dibaca, kan pura-pura doang. Namanya juga komedi, Vincent. Oh, nggak serius? Iya. Saya penasaran, Acara ini lucu dari tadi soalnya ya. Dokter Boiler ya? Jadi saya membuat sebuah buku. Ini diangkat dari hasil penelitian saya. Judul bukunya adalah Mantan Adalah Pengganti Cinta Dengan Luka, alias malapetaka. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, percayalah pintu kebahagiaan lain sedang dibuka. Masalahnya adalah kita suka terlalu lama duduk di depan pintu yang udah tertutup. Ya. Sehingga tidak sadar ada pintu yang sudah dibuka buat kita. Gitu. Bapak dosen apa tukang pintu? Nih, Meng, Kiasan, bahasa kiasan. melihat mantan ini kiasan. Iya. Cuman dia mengumpamakannya ke kusen gitu. Lima juragan kos-kosan, Pak. Iya, tapi kan dari kusen dulu. Iya, Nanti betul. Dratmonya ada ya, Dratmonya. Jadi nanti kita kan kusen Dratmo gitu kan. Dulu Enak. inget nggak? Ketika dulu saya pernah diundang ke sini, Ya. saya punya teori. Ya, Saya punya saya teori ingat. tentang move on. Iya. Ya. Saya masih Semua ingat itu. orang bisa move on, Hah. tapi tidak semua orang bisa let go. Iya. Karena let go itu adalah langkah berikutnya setelah move on. Move on, aku move on tapi nggak pernah bisa lupa. Belum move on, apalagi belum ke let go nanti gitu ya. Berat. Kalau Bahasannya berat. Oh, luar biasa. Iya. Penelitian. Dalam, saya kena banget nih. Ya. Lanjut. Apalagi habis lihat foto Bagaimana tadi. kalau kita bikin kuis, kira-kira Desta tidak bisa let go sama yang mana, Kang Denny? Nah, berat ya. Saya bisa jawab. Ya. Kang Denny. Enggak ada kuis. Ada kuis lagi. Kuisnya nggak ada, bukan kuis itu maksudnya. Nah, itu tadi katanya nggak bisa move on dari yang mana? Nah, cara-cara. Nih. Iya. Saya lanjut boleh? Iya. Cara-cara untuk melupakan mantan kita. Udah, kalau mantan mah udah aja. Masa lalu, kita tidak tinggal di masa lalu. Kita tidak hidup di masa lalu. Kita hidup untuk masa kini dan masa depan ya. Yang pertama adalah putus kontak. Hapus aja udah semua kontak, nomor teleponnya di kita, di sosial media, Facebook, Twitter, pet, di mute, di unfollow, di unfriend, udah. Semuanya. Udah aja stop ya. Ya, jauhi dulu teman-temannya. Ya, jangan tahu dulu info tentang dia lah. Terus kalau misalnya oke, kita nggak mau unfollow dia atau unfriend dia di sosial media, tidak apa-apa. Tapi bikin status di sosial media tampaknya apa? kita lagi asik-asik aja. Jangan bilang, aduh lagi galau, itu melemahkan kita. Bilang aja, hari ini indah banget ya, padahal kita mungkin sedang nangis di kasur. Iya. Jangan membuat mantan kita merasa sombong. Putus sama saya, dia malah hancur hidupnya. Jangan tampak lemah di depan si mantan ya. Jangan-jangan mantannya juga sama seperti itu, dia melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya kalau begitu kan dua-duanya bisa hancur. Hanya untuk sesuatu gengsi, kenapa nggak kembali lagi aja gitu misalnya kan? Seiring waktu itu nanti. Ya, seiring waktu. Konon katanya ya, konon, jangan dibalik. Ya. Waktu pacaran itu sama dengan waktu untuk melupakan. Ya. Konon, jangan dibalik. Waktu pacaran itu adalah sama dengan waktu untuk melupakan si dia. Jadi kalau pacaran 3 tahun untuk melupakannya butuh waktu 3 tahun. Konon. Di balik move on yang susah, pasti ada mantan yang hebat. Tapi di balik move on yang cepat, pasti ada orang baru yang lebih hebat. Makanya carilah orang baru itu yang hebat. Lupakan itu. mantan. Iya. Setuju, Pak. Setuju. Saya sangat setuju. Mantan gak usah dikenang, cukup pahlawan yang kita kenang. Betul. Ya. Bagus. Satu hal yang dulu pernah Anda ucapkan, saya masih ingat itu.
yang namanya ada kata misalnya ada kata-kata baik dalam goodbye. Dalam setiap perpisahan itu ada kata There is hell in hello. Hello. And there is good in goodbye. Iya, jadi kalau misalnya selalu ada yang baik ketika kita mengucapkan setiap perpisahan, karena nanti juga sebentar lagi kita akan bersay hello berarti dengan orang yang baru untuk kembali lagi say goodbye nantinya. Kalau gitu nggak nyambung-nyambung. Sekarang waktunya kita tanya si pohon. Pohon. Anda. Silakan, Cak. Jadi begini. Ini hanya untuk mengingatkan, saya tuh sering kesal dengan dia. Akhirnya ketika saya bertemu dengan seorang, dia sih jadi nggak sengaja saya ketemu sama bekas bandar narkoba dia itu. Kebetulan dia dari Afrika. Dia mengatakan mungkin sebaiknya ya akhirnya saya diberikan beberapa kata-kata yang baiknya katanya untuk menyakiti orang-orang yang misalnya menginginkan, yaitu dengan jalan Hudu. Lu ngomong yang benar. Lu salah, lu disantet. Tusuk, lu sakit lu. Nih, Itu Kang Denny dapat ilmu dari penyanyi dangdut. siapa? Ilmu vudu. Vudu lah aku. Silakan. Jadi kalau Anda ingin berprestasi, Iya. berjuanglah. Orang yang kalah itu bukan orang yang tidak berjuang. Sebentar. Itu kanan Pak kiri? Hah? Aduh. Kok nanya dulu sih, Cak? Hah? Ngapain pakai nanya? Refleks itu. Takutnya keliru. Kok tahu kalau di sini gatal, Iya. Pak? Hah? Awalnya memang gatal. Lama. Silakan, teruskan lagi. Hidup ini perjuangan. Iya. Bahkan orang yang kalah pun itu berarti dia sudah berjuang. Kalah itu adalah prestasi yang tidak maksimal. Apa? Kalah buat prestasi yang nggak maksimal gimana sih? Orang kalah itu adalah orang yang berprestasi tapi tidak maksimal. Yang menang adalah yang berprestasi maksimal. Artinya apa? Keduanya sama-sama berjuang. Orang yang tidak pernah berjuang tidak pernah merasakan kalah. Itu pentingnya hidup. Apalagi dalam urusan cinta. Jangan pernah menyesal kalau Anda kalah. Saya pernah ditanya. Hebat, bagus. Jangan ditepokin, di sini ditusuk gimana sih? Enggak, saya nggak nusuk karena Anda benar. Saya pernah di Twitter ada yang bertanya pada saya. Akhirnya saya jawab. Katanya dia dijual. Kan bisa beli baru lagi, Meng. Banyak yang jual Twitter. Kalau cinta tidak bisa memiliki, untuk apa diperjuangkan? Itu adalah pikiran yang salah total. Karena sebenarnya bahkan ketika Anda sudah memiliki pun bukan berarti perjuangan itu selesai. Ih, hebat banget ya hari ini. Betul. Luar biasa. Saya berusaha bener biar nggak Nih ditusuk. kalau, lu kalau ngomongnya bener terus, gua nusuk diri gua sendiri loh. Lu yang ngaco dong lu. Lu udah mulai bener nih. Terus dari tadi yang disampaikan Bang Ronald, Iya. bukunya tadi ada sesuatu yang menarik. Kalau saya menyebut itu teori maling. Kok teori maling? Jangan terpukul hanya pada satu pintu. Ya kan? Sehingga Anda melupakan pintu-pintu lain yang terbuka. Itu teori maling. Ya. Kalau nemu pintu kekunci satu, cepet cari pintu yang kebuka lainnya. Iya benar. Itu tidak terpuruk dia. Gak usah, bener kamu ngomongnya Ih, Bapak benar. hebat banget hari ini. Iya, ngomongnya Biar nggak benar. ditusuk. Nih, istrinya sampai WhatsApp saya katanya minta dikirim satu ke Surabaya bonekanya biar bisa jadi suami yang baik katanya. Ci, ya Senin harganya naik gak? Hari Senin harga naik. Ci. Ya Pak. Hari Senin, Selasa apa yang Rebo? Hari Senin, Selasa apa yang Rebo? Tusuk. Lu nanya Rebo, nanya apa? Lu megang punya lu sendiri, kenapa megangin orang lain? Saking Ya, sakitnya, tapi Pak. jangan megang punya orang. Saking sakitnya kan cari temen, Pak. Sakit Iya. banget, Pak. Udah dicabut, Pak? Udah. Pantesan nggak sakit. Iya. Sampai mana? Sampai tadi pintu teori maling. Nah itu menarik sekali. Jangan mudah terpuruk. Karena apa? Hidup itu harus berjuang. Kalau toh Anda menganggap bahwa pacar Anda itu bukan jodoh Anda, seperti Fitrah tadi, cukup berdoa. Ya Tuhan,
kalau memang dia bukan jodohku, tolong hapuskan kata bukan dari dunia ini. Tinggal gitu. Lu itu maksa namanya. Terus satu tips. Tips apa? Ini yang harus benar-benar dilakukan kalau kita pengen terlepas dari mantan. Tipsnya apa tuh? Kalau Anda cari pacar baru, jangan yang lama. Gak kena mana tuh gua ke meja nih. Kenapa lu sakit? Mejanya sakit, Pak. Meja lu itu enggak. Nih, gua tusuk tuh. Tuh. Apanya, Pak? Perutnya. Aduh. Nih, udangnya lo, udangnya bodong. Gua keluarin ya. Sini. Cak. Apa? Ada otak lu di sini, Cak. Waduh, salah naruh saya, Pak. Salah naruh. Wah. Bapak bisa aja gue, Bisa aja lu. Bisa aja gue. Terus saya survei 100 orang. Survei udah. Nanti surveinya. Gua pusing kepala kalau udah survei lu. Nanti makin banyak ketusuk lu ntar. Kita akan lanjutkan setelah yang satunya. Tetap. Kita kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Kita lanjut lagi ke surveinya Cak Lontong ya. Tetapi sedikit saja. Sebelum kita mulai, saya ingin kembali lagi mengingatkan. Mungkin bisa menebak kira-kira gambar tadi. Ada lagi? Ada satu lagi. Saya udah takut, saya udah seneng. Enggak ada lagi. Kita lihat bersama-sama ya. Untuk tes siap. Siapakah menurut Anda dia? Ibu Kartini ya? Dia ini mungkin agak burem ya, tahu sendiri ya. Matanya agak sayu. Ya, lihat. Cliff Sangra nih. Hah? Cliff Sangra. Cliff Sangra. Gue pikir Cliff Sangra. Ada yang tahu? Yang pasti Dia bukan mantan saya, Pak. Pernah? Yang pasti bukan mantan saya. Bukan. Karena mantan saya begini semua matanya, Pak. Iya. Dia pernah. Coba Anda lihat ya. Saya tahu, Pak. Siapa? Ini mantannya basisnya Klub Etis, Pak. Iya, betul. Betul. Akhirnya. Taruh, Basir Klub Etis kan lu. Iya, mantan basisnya Klub Etis nih. Mantan lu dong. Dia mantan basisnya Klub Etis. Yaitu kita buka bersama-sama. Ternyata. Wow. Vincent. Iya. Dan itu foto lu ya waktu kecil. Itu siapa? Ini lu. Itu lu. Ini waktu Dulu lu kecil. kecilnya, ya. Lu Kalau tahu kecil gue gini, gue nggak mau kecil lagi. Ini Pak, bener ini ya? yang jualan koran sama Dado, Pak. Hah? Ading yang jualan koran sama Dado zaman dulu, Pak. Iya bener di iklan. Yang anak kecil hidungnya kayak oplet zaman dulu, Pak. Yuk kita lanjutkan lagi. Ngeselin gue dulu. Bener ya? Ngeselin Luar biasa ya. Ya. Gila hidung lu edan ngedongkok gitu yuk. Wah. Itu sebelum operasi, Pak. Belum operasi ya. Ini lihat hidung lu, wih gila. Lu gak bisa pakai masker yang buat nyelam itu ya? bisa. Edan, begitu masuk, mata lu gak kelihatan. Hidung lu naik semua. Interupsi, Edan. Pak. Hah? Ini betul-betul morfologi wajahnya itu bentuk suatu keindahan dunia ya, Pak ya. Di mana bibir bisa bertaut dengan lubang hidung ya, Pak ya. Iya itu lihat. Luar biasa. Kita bisa ke soal selanjutnya aja nggak, Pak? Daripada ngebahas bibir sama hidung saya, Pak. Ya udah. Ayo Cak, silakan. Survei ya, survei Anda. Saya survei. Saya tanya ke 82 orang. Iya. Bagaimana Anda masih ingatkah dengan mantan? Nah, 62 menjawab masih ingat. yang 20? Yang 20 lupa. Lupa kalau sebenarnya dia masih ingat. Lu sulit ya menyimaknya kata-katanya. Lupa kalau dia masih ingat. Jadi dia waktu saya survei itu lupa kalau sebenarnya dia masih ingat. Susah ya? Susah, orang saya aja susah waktu itu. Gua ini kayaknya mau nusuk aja susah. Pak, belum Pak, jangan dulu Pak. Belum. Terus saya tanya yang 62 yang masih ingat tadi, ya kan? Ya. Kenapa kok Anda masih ingat? Jawabannya 42 orang masih ingat karena susah cari pacar baru.
Nggak bisa move on. Nggak tahu, susah aja kata. Iya, itu namanya nggak bisa move on. Oh, istilahnya gitu. Iya. Kemudian yang 20, kalau yang 42 tadi susah cari pacar baru. Yang 20 punya pacar baru malah susah. Makanya ingat lagi. Terus saya tanya yang 42, kenapa susah cari pacar baru? 42-nya menjawab, ya, karena tidak mencari. Terus 42 tidak mencari, saya tanya, kenapa tidak mencari? Jawabannya 42 sama, karena trauma. Saya tanya 42, kenapa trauma? Jawabannya sama juga, karena takut tersakiti lagi. Kenapa Anda takut tersakiti lagi? 42. 42-nya juga menjawab. Jawabannya apa? Karena pasangan rata-rata kelakuannya sama saja. Saya tanya, kenapa pasangan kelakuannya sama saja dari 42 orang itu? Akhirnya 44 menjawab. Kok 44? Tadi 42, sekarang 44. Tadi 42. Kan saya tanyanya tuh lama, Pak. Tadi pertanyaan kan banyak. Ada 2 lewat. Kasihan dong. Nggak ditanya, kasihan udah lewat nggak ditanya. 2 orang yang baru lewat tadi, saya tanya mulai pertanyaan pertama. Tapi mereka nggak sempat jawab karena buru-buru. Dia cuma lewat aja, buru-buru. Itu, Pak. Kenapa, Cak? Lu mau berteman apa mau musuhan? Punya tips nggak, Ronald, untuk orang-orang yang mantan ini? Bagaimana kalau supaya kita bisa lebih bijak lagi? Bijak apa? Bijak supaya kalau misalnya si mantan itu perlakukannya seperti apa jadinya kita? Sebetulnya kan itu pilihan, Kang Denny. Iya. Kita memilih untuk menjadi mantan yang hubungannya baik-baik saja, menjadi teman, atau memang menjadi musuhan. Jadi bergantung kepada si orangnya ya. Oh iya, iya. Terserah. Jadi di buku yang saya bikin itu juga saya membagi 2 pilihan. Dan itu dikembalikan ke orangnya. Mau menjadi temenan silahkan, mau menjadi musuhan ya silahkan. Karena juga, kamu sebetulnya akademisi, jadi tidak bisa memilih saya tidak teman atau tidak musuhan. akan memihak. Terserah. Karena dua-duanya mempunyai keuntungan dan ada untung ada ruginya. Kalau misalnya mereka pengen cepat takut masih banyak kenangannya, mungkin bermusuhan itu adalah salah satu jalan proses awal mungkin ya untuk bermusuhan. Tetapi banyak dia paling kok yang udah musuhan akhirnya jadi jadian lagi malah jadi nikah. Iya, betul. Kalau Fitrop pilih musuhan atau pilih temenan? Gak usah dimusuhin, Pak. Mantan itu kayak pensil warna akuarel, Pak. Dia menghiasi hidup kita. Dia pernah menghiasi hidup kita, Pak. Meskipun ujung-ujungnya penuh dengan noda, celah dan air mata, tapi tetap itu bagian dari hidup kita yang bikin hidup itu jadi lebih indah. Jadi nggak usah, Pak. Ngapain sampai harus dimusuhin? Jadi teman aja ya. Jadi teman aja. Iya, saya yakin kalau misalnya Cici Panda pasti berteman, karena kan harus mengambil banyak kesempatan ya. Nah, betul. Ya, enggak, maksudnya gini, hidup itu kan seperti roda, Bapak. Malu banget gak sih kalau kita musuhan ternyata besok-besok saya butuh. Jadi saya cuma mau bilang, ini ada sebuah quote yang saya dapat dari Google. Ini bagus banget. Yang setia pada kenangan masa lalu akan sulit menatap hari depan dan menyambut hadirnya cinta baru yang akan memberi pengharapan yang baru. Jadi menurut saya, ketika seseorang sangat-sangat berjuang, seperti Cak Lontong bilang benar banget, ketika sangat-sangat berjuang untuk melupakan masa lalu, berarti dia itu dalam tahap in denial. Jadi untuk apa, Pak? Kalau misalnya kita musuhin, kalau ternyata suatu saat mantan kita jadi pengusaha, atau suatu saat ternyata mantan kita jadi pejabat, kita kan tidak bisa ngambil keuntungan karena kita udah jadi musuh. Iya. Jadi mendingan berteman dengan semuanya, karena suatu saat mantan Anda pasti menguntungkan Anda. Waduh. Ingat prinsip itu. Ini cuma nambahin gimana, teman akademisi saya aja nih, Pak. Iya. Menurut fakultas yang saya pelajari. Iya. Ya Harvard nih ya, di Harvardnya diingetin lagi nih. Jadi mana lagi, Pak? Iya. Maksud saya di kampus orang. Iya. Mantan itu kata mantan, kalau tidak salah yang menemukan Profesor Dr. Anton Mulyono, Pak. Iya, Anton M. Mulyono ya. Ya. Iya. Bapak kenal? Saya pernah nonton waktu itu masih zamannya TVRI kalau tidak salah itu. Ah, itu memang dia saya yang bawa ke TVRI, Pak. Oh, Anda yang bawa ke TVRI. Iya. Nggak sengaja itu juga. Anda cara membawanya gimana itu, ditenteng? Saya tenteng aja. Udah profesor, Pak. Iya, makanya masa Saya ditenteng. temenin, Pak. Dia mengambil arahan dari kata bahasa Sunda katanya, Pak. Makanya saya waktu itu ngambil kuliah di Bandung berhubungan dengan itu. Asal katanya dari Manten, Pak.
Manten. Manten tuh kan kawin dong, kawin. Menurut Sunda yang lebih dalam itu bekas, Pak. Oh, bekas manten. Mantenku, bekas murah gitu, Pak. Benar-benar ya. Manten lebe. Iya. Kalimat zaman dulu. Ya mungkin buhun disebutnya tuh ya. Sunda buhun namanya tuh. Enggak, semi aja me baso, Pak. Itu bihun. Buhun maksudnya tuh. Jadi yang memang di bahasa-bahasa dulu gitu. Artinya Pak omongannya Bapak. Iya, itu manten itu diambil dari kata-kata buhun. Buhun itu adalah kata-kata yang dulu dipergunakan orang-orang tua zaman dulu. Karuhun. Orang-orang tua dulu, Meng. Ngerti kan? Enggak. Kalau Meng udah susah juga. Lu setuju temenan? Setuju musuhan kalau saya. Benar. Karena kalau temenan itu kesannya waktu pacaran tuh biasa-biasa aja gitu, nggak pakai hati. Iya. Jadi begitu jadi mantan ya biasa aja, nggak ada rasa jalan-jalannya. Tapi kalau benar-benar waktu pacarannya itu benar-benar kena, pakai hati, pasti akan risih jalan berduaan walaupun jadi mantan. Jadi lebih baik buanglah mantan pada tempatnya. Sampah. Ya iya, pokoknya saya sih nggak mau lah teman-teman sama mantan. Oke, kalau saya dan heran ya. Like I told you before. Pokoknya intinya adalah ikhlas lah. Ikhlasin aja. Oh, jadi lu lebih berteman lah ya. Teman aja, nggak usah dipikirin lah. Itu let it flow like water. Kenapa, Cak? Lu mau berteman apa mau musuhan? Saya harus memilih-milih dulu ini, Pak. Karena ada dua kemungkinan itu, berteman atau bermusuhan. Iya, udah pilih aja. Jadi begini, kalau susah. Ini Pak, ini mau saya sebutkan. Susah nanya. Kalau dengan mantan saya, nggak apa-apa musuhan. Saya memilih berteman kalau dengan mantan teman. Terus, tapi yang terpenting Pak sebenarnya, kita bicara mantan, bicara masa lalu, bicara menjaga hubungan baik atau tidak baik. Kita harus ingat prinsipnya Pak Ronald tadi. Iya. Pintu. Kita ibaratkan hubungan itu seperti itu. Saya berprinsip, saya tidak akan semarah-marahnya saya tidak akan keluar dari sebuah pintu dan membantingnya, karena kita tidak tahu suatu saat mungkin kita akan balik melewati pintu itu lagi. Jadi jangan pernah membanting pintu. Itu dalamnya bagus. Dalam saya pernah banting kecepet kok tangan, apa nggak sakit? Iya, itu masa lalu itu. Iya. Artinya itu. Iya. Jadi jangan pernah kita benci sebenci-bencinya. Kita akan siapa tahu nanti yang akan terjadi. Ya. Ibarat pintu seperti itu. Ya. Oke. Notulen sekarang. Asri dulu dong. Asri dulu. Saya belum nanya Asri. Kalau saya teman atau musuhan? Kalau saya bilang mendingan begini. Mantan itu adalah suatu kenangan yang indah, pasti. Iya. Walaupun sakit, getir ataupun bahagia, tapi dari mantan kita bisa dapat banyak pelajaran. Iya. Nah, dari pelajaran itu nanti bisa jadi introspeksi diri untuk kedepannya. Jadi sama mantan, mendingan kita apa ya? Ya, mendingan berarti temenan kalau gitu. Kalau orang bijak kan gitu katanya. Ya, Kang Maman, notulen. Baik, Kang, bisa minta tolong, Kang. Siap. AC-nya dikeatasin, iya hulu, tiis pisan nih. Ini udah naik ke atas nih sebenarnya. Kang Denny ini juga mantan. Mantan apa? Mantan gondrong dulunya. Beliau ini satu-satunya orang yang kalau kehujanan rambutnya nggak basah. Prinsip ideal sebuah relasi adalah adil, setara, dan bahagia. Kita sepakat di situ, karena itu bisa mencegah kita dari sifat egois, mendominasi, beban berlebih, dan melakukan kekerasan. Kalau kita sepakat dengan itu, terjadi pernikahan. Tapi menurut Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dari 2005 sampai 2010, angka pernikahan yang berakhir di pengadilan di Indonesia itu sangat tinggi. Tahun 2010 dari 285.184 orang yang menikah, dari 2 juta orang yang menikah, 285.184 bercerai. Artinya di Indonesia itu ada setiap hari ada 5.479 orang menikah, tetapi satu hari juga ada 781 orang bercerai. Jadi dari setiap 10 pernikahan di Indonesia ada 1,5 orang yang bercerai. Dan itu ternyata tertinggi di Asia Pasifik. Intinya lebih mudah memaafkan
daripada mempercayainya kembali. Tetapi kata Desta tadi, mari tetap saling menghargai, didukung oleh Calontong dan Ronald bahwa tutup pintu itu dengan baik, tetap silaturahmi. Jadi ada dua konklusi hari ini. Karena mantan itu pernah dengan kita mengisi keindahan bersama, jadi nikmatilah masa lalu, kenanglah masa lalu seperti kumbang menghisap sari madu tanpa pernah merusak bunga itu. Dan kalaupun ada kenangan pahit seperti kata AC, percayalah, kenangan masa lalu membentuk kita di masa kini. Bukankah kesempurnaan rasa kopi itu karena rasa pahitnya? Jadi apapun, berterima kasihlah pada mantan. Silahkan Ronald. Ya. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin sebelah tangan sudah biasa, tinggal tanpa alasan sudah biasa, penuh luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi.